Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Haikal Akbar Karim, santri kelas 1B Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang mahalnya kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Pasti Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Kedua ayat tersebut menjadi petunjuk bagi kita manusia, apalagi bagi seorang mukmin, untuk menjaga kejujuran dalam berucap dan bersikap. Bahkan Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa, berkata benar lagi jujur, serta membersamai orang-orang yang jujur. Petunjuk yang telah Allah firmankan dalam kitabnya, dan pastilah Rasulullah SAW contohkan dan berikan tauladan pada kita semua. Rasul yang seluruh dunia akui sebagai manusia nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Beliau mampu menunjukkan serta mengajak umat manusia kepada jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhoi. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, apakah dakwah Rasul mudah? Tidak sama sekali. Tak terhitung sudah Rasul ditolak, dihina, ditertawakan, dibenci, bahkan diancam. Namun dengan izin Allah, akhlak karimah beliau mampu meluluhkan hati manusia yang semula membencinya. Kita mengenal 4 karakter Rasul yang wajib kita tauladani. Siddiq yang artinya jujur, amanah, tabligh yang artinya menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Pertama yang mesti kita teladani dari Rasulullah SAW ialah karakter jujur. Mengapa kita harus memelihara sifat jujur? Karena ketika kita berbohong, maka kebohongan ini akan menggerogoti hati kita, menggerogoti iman kita. Bohong adalah tanda kemunafikan. Bohong dapat membuat hati kita resah, tak nyaman, bahkan kalaulah kita sampai membiasakan kebohongan dan membuat kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ra'sudz dzunubi al-kadzibu, pangkal dosa, pangkal keburukan adalah bohong. Bohong dapat menjadi awal mula kita melakukan keburukan-keburukan lain. Na'udzubillah. Maka teramat penting sebuah kejujuran itu, sangatlah mahal jujur itu. Mulailah dari jujur kepada diri sendiri, karena tak sedikit dari manusia yang tak sadar telah membohongi dirinya sendiri. Barulah jujur kepada orang lain, karena ketika kita berusaha menjadi orang yang jujur dan benar, insya Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang benar. Namun bila kita terbiasa menjadi pembohong, naudzubillah, kita pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang juga suka berdusta, entah di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, muncullah pertanyaan, apakah boleh berbohong demi kebaikan? Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, diterangkan kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara yang bertikai, dan berbohong kepada istri
yang membuatnya ridho. Bohong hanya boleh dilakukan dengan kondisi yang dikecualikan seperti yang Rasul disebutkan, dan pastinya dengan pemahaman yang baik dan tepat. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Abdur dalam kitab Taudihul Aham min Bulughil Maram, mengutip perkataan Imam Nawawi, ia menjelaskan bahwa bohong tidak boleh dilakukan asalkan itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan yang baik. Tujuan baik di mata Allah pastinya, bukan di mata manusia. Maka marilah kita berusaha sebaik mungkin menjadi pribadi yang jujur, memelihara kejujuran walaupun terkadang jujur itu pahit. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Namun tetap menjaga etika dalam penyampaiannya, dan semoga Allah bersamai kita dengan orang-orang yang jujur lagi benar. Al-afu minkum min jami'il akhta'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.